Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Keisha Nasnin Batrisya Almira dari kelas 10L absen 6. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu Khulafaur Rasyidin, yakni Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan lahir di Mekkah sekitar tahun 576 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Quraisy yang terpandang, tepatnya dari Bani Umayyah. Sejak muda, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang kaya, jujur, dan sangat dermawan. Beliau juga termasuk orang yang pertama masuk Islam atau disebut juga as-sabiqunal awwalun. Beliau masuk Islam saat itu melalui ajakan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Utsman juga mendapat julukan Dzun-Nurain yang berarti pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Selain itu, Utsman dikenal sebagai sosok yang sangat lembut, pemalu, dan tidak menyukai konflik. Tapi di balik sifat lembutnya, beliau tetap tegas dalam menjalankan tugas sebagai khalifah, sebagai seorang pemimpin pada masa itu. Selanjutnya ada proses pengangkatan Utsman bin Affan menjadi seorang khalifah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, umat Islam tidak langsung menunjuk seorang pengganti. Umar sebelumnya telah membentuk tim beranggotakan 6 sahabat untuk memilih khalifah berikutnya. Tim ini melakukan musyawarah dan mempertimbangkan beberapa kandidat, yang akhirnya pilihan mengerucut kepada 2 nama, yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah melalui pertimbangan dan kesepakatan, mayoritas memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Karena pada saat itu mungkin Ali bin Abi Thalib belum cukup umur untuk menjadi khalifah berikutnya, maka Utsman bin Affan lah yang paling pantas menjadi khalifah berikutnya pada masa itu. Utsman bin Affan resmi diangkat menjadi khalifah pada tahun 644 Masehi. Selanjutnya ada kebijakan Utsman bin Affan selama menjadi khalifah. Selama masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan melakukan beberapa kebijakan penting. Yang paling terkenal adalah penyusunan dan penyeragaman penyeragaman Al-Quran. Saat itu, wilayah Islam semakin luas dan perbedaan cara membaca Al-Quran mulai muncul. Untuk menghindari perpecahan, Utsman memerintahkan penulisan mushaf standar yang kemudian dikenal sebagai Mushaf Utsmani. Salinan mushaf ini kemudian dikirim ke berbagai wilayah. Selain itu, Utsman juga melanjutkan perluasan wilayah Islam hingga ke Afrika Utara dan sebagian wilayah Asia. Di bidang pembangunan, beliau memperluas Masjid Nabawi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Namun, di akhir masa pemerintahannya, muncul berbagai kritik dan ketidakpuasan dari sebagian kelompok. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan, termasuk pengangkatan kerabat sebagai pejabat di beberapa daerah. Situasi ini kemudian memicu konflik di dalam masyarakat sekitar.
Selanjutnya, wafatnya Utsman bin Affan. Pada masa akhir kepemimpinannya, terjadi pemberontakan dari sekelompok orang yang tidak puas. Rumah Utsman pun dikepung selama beberapa waktu. Meskipun dalam kondisi tertekan, Utsman memilih untuk tidak melawan demi menghindari pertumpahan darah sesama umat Islam. Hingga akhirnya pada tahun 656 Masehi, beliau wafat dalam usia sekitar 80 tahun. Beliau wafat dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Peristiwa ini menjadi salah satu momen yang sangat menyedihkan dalam sejarah Islam. Nah, dari kisah Utsman bin Affan, kita bisa belajar tentang sifat dermawan, kesabaran, dan pentingnya menjaga persatuan umat. Meskipun banyak ujian-ujian yang dihadapi atau tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Utsman bin Affan, namun beliau tetap berusaha menjalankan amanah dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi konflik atau pertumpahan darah antar sesama umat Islam. Nah, mungkin itu dulu pembahasan dari saya terkait Khulafa ar-Rasyidin, yakni Utsman bin Affan. Selebihnya begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.